Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, mahasiswa yang saya sayangi dan juga saya banggakan. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita mengenai inspeksi. Itu kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana kita mendesain disinfection chamber. Sedangkan untuk konsep dan teori mengenai disinfection process itu silakan dilihat di YouTube channel saya yang dengan judul yaitu disinfeksi. Di sana ada bagaimana proses disinfeksi, bagaimana teori-teorinya, dan bagaimana konsepnya untuk ketiga proses disinfeksi, baik klorinasi, UV, dan ozon. Dan sana nanti akan ada juga ada beberapa contoh perhitungan-perhitungan. Dan materi yang ini akan saya gabungkan dengan materi yang sebelumnya. Nanti beberapa materi akan ada di sana, dan juga nanti untuk proses absensi akan saya gabung juga antara materi ini dan materi yang sebelumnya. Materi yang sebelumnya itu yang untuk disinfection proses itu merupakan materi yang saya gunakan untuk kelas latihan proses. Oke, kita langsung aja. Jadi untuk materi kali ini, desain untuk disinfection chamber, itu saya menggunakan beberapa materi, beberapa referensi, yaitu pernah menggunakan Mycroft ini tahun 2012 dengan chapter 12. Kemudian ini untuk desain untuk UV, dan juga untuk desain klorinasi chamber, itu menggunakan Duff McKenzie tahun 2010. Nah, untuk teman klorinasi, jadi klorinasi merupakan salah satu disinfektan yang paling banyak digunakan dan masuk yang paling cepat dalam proses disinfeksi atau inaktivasi bakteri ataupun infeksi mikroorganisme lainnya. Karena sifatnya radikal, sehingga di sini dan biaya yang murah, sehingga banyak digunakan baik untuk di proses water treatment ataupun proses wastewater treatment. Nah, kan tapi untuk proses disinfeksi ini mengalami beberapa kendala, terutama jika ada dalam aliran air tersebut memiliki kandungan organik yang cukup tinggi. Karena sifatnya klorin ini merupakan sangat reaktif ataupun radikal, sehingga ketika dia diinjeksikan ke dalam suatu sampel, maka klorin tersebut akan langsung berkontak dengan organik tersebut terlebih dahulu membentuk kloroamin dan lainnya, atau membentuk combine klorin, dan baru akan lanjut digunakan untuk proses disinfeksi mikroorganisme. Nah, dalam dosisnya, yang merupakan dosis yang bisa digunakan dalam wastewater treatment, yang mana ini digunakan untuk waktu kontak 30 menit dengan decay rate sekitar 0,6. Nah, sini bisa kita lihat beberapa effluent wastewater dengan beberapa konsentrasi coliform, dan ini adalah dosis yang kita bisa perkirakan atau bisa kita gunakan dalam mendesain chlorination chamber nantinya. Nah, sebagai contoh, untuk dosis kita 100 ml hingga untuk konsentrasi total coliform antara 1000 hingga 2,2. Misalnya di sini, contoh jika kita menggunakan aktivitas effluent, jadi dari proses secondary clarifier itu kita masuk ke proses disinfeksi. Jadi diperkirakan memiliki total coliform sekitar 100.000 hingga 1 juta. Dan sini kita akan memprediksi kira-kira menggunakan yang mana. Nah, jika kita ingin menggunakan klorin, jika ingin memperkirakan jumlah bakteri sekitar puluhan, itu kita bisa menggunakan konsentrasi klorin sekitar 13 hingga 17 mg per liter. Jika ingin lebih kecil lagi jumlah bakterinya, maka kita bisa tingkatkan lagi. Nah, tapi rata-rata range antara 200 hingga puluhan
miligram puluhan mpn per 100 mg ini cukup baik dalam proses removal bakteri menggunakan klorin. Oke. Nah, biasanya klorin di sini itu biasanya kita akan buat klorin itu rata-rata ada yang dibuat langsung di onsite. Jadi langsung di onsite dibuat proses klorinnya atau kita impor dari luar. Nah, ini adalah contoh small pabrik yang digunakan untuk memproduksi sodium hypochlorite atau NaOCl yang bahan baku itu menggunakan brine atau garam NaCl dan juga air. Nah, di sini menggunakan metode electrochlorination. Nah, sehingga di sini reaksi yang terjadi itu adalah garam natrium chloride ditambah dengan H2O menjadi NaOCl2 tambah N2, gas N2. Nah, tapi di sini ada electrochlorination sehingga ada katoda dan anoda yang digunakan untuk proses reaksi nantinya. Nah, kita lihat di sini merupakan tangki untuk garam NaCl-nya dan itu akan dikontakkan kemudian ditransferkan masuk ke daya tangki dan ini akan ada proses. Oke, sini airnya. Oke, di sini ada airnya. Di sini garam NaCl nanti akan dimasukkan ke sini dan juga ada langsung masukkan air sehingga akan berkontak dan di sini akan proses untuk pengecekan berapa konsentrasi sodium hypochlorite nantinya dan baru akan masuk ke proses chlorination chamber. Inilah contoh yang biasa yang digunakan untuk suatu wastewater treatment yang cukup besar. Nah, kan tapi untuk contoh desain dari penggunaan hypochlorite yang di Indonesia itu rata-rata terutama di wastewater treatment plant kita tidak menggunakan on-site fabricated chlorine di sini. Karena apa? Pertama ada biaya yang cukup mahal dan juga butuh aparatur yang cukup ahli. Nah, oleh karena itu rata-rata di Indonesia itu kita menggunakan batu kaporit yang digunakan untuk proses removal removal bakterinya. Nah, kaporit ini biasanya tidak murni dan memiliki beberapa presentasi klorin di dalamnya. Sehingga kita harus menghitung kembali berapakah jumlah kaporit yang kita gunakan dan berapakah konsentrasi murni dari klorin yang ada dalam kaporit tersebut. Nah, biasanya untuk kaporit ini akan diencerkan terlebih dahulu, baru akan dimasukkan ke dalam tangki sebelum masuk ke deinstruction chamber. Nah, beberapa kelemahan dari operator yang ada di wastewater treatment plant di Indonesia itu adalah kita tidak menghitung berapakah jumlah kebutuhan klorin yang akan digunakan. Sehingga sini biasanya kelemahannya adalah kita hanya menggunakan beberapa trik atau beberapa pengalaman-pengalaman oleh teman-temannya sehingga berapa kilogram kaporit dan berapa kilogram air itu bisa digunakan untuk berapa hari. Akan tapi untuk jumlah real berapa konsentrasi klorinnya itu tidak tahu. Sehingga sini diharapkan untuk mahasiswa semua itu Anda semua bisa menghitung berapakah konsentrasi klorin yang ada dalam satu feeder dan itu nanti kira-kira berapakah akhir sisa klorin di akhirnya. Nah, ini sangat penting untuk memperkirakan berapakah nanti bagaimanakah dampak ke lingkungannya. Nah, untuk proses perhitungan berapakah jumlah klorin yang ada di feeder, silakan dicek di YouTube channel saya sebelumnya. Di YouTube channel saya mengenai chlorination proses. Oke, ini adalah jadi dalam proses diinfeksi itu ada namanya CT, konsentrasi dikali waktu, ada waktu kontak antara klorin dengan bakteri. Nah, sehingga kira-kira seberapa lamakah diharapkan laju inaktivasi bakteri dalam suatu proses tersebut. Nah, sini ada tabelnya.
Ini kita lihat bahwasanya ada proses removal si bakteri, beberapa mikroorganisme yang dipengaruhi oleh pH dan temperatur, dan beberapa jenis disinfektan. Nah, untuk proses removal sekitar 99% atau 2 log itu diperkirakan konsentrasi dari masing-masing disinfektan adalah yang di dalam tabel dan beberapa jenis dan beberapa kondisi pH-nya. Sebagai contoh, untuk disinfeksi E. coli dengan pH 6 dan temperatur 5 derajat dibutuhkan sekitar 0,04 CT-nya. Nah, CT ini rumusnya adalah miligram per 5 gram kali menit per liter. Nah, sehingga yang lainnya saya lihat di sini. Nah, ini kita bisa menghitung nantinya berapakah kebutuhan klorin untuk proses removal dari bakteri. Nah, kalau ingat tadi, hubungan antara pH dan temperatur, saya di sini ini bukan hypochlorite, dan ini adalah ion hypochlorite OCl. Dan kita di sini bahwasanya semakin tinggi pH dan juga semakin waktu temperatur yang digunakan, itu jumlah persen degradasi si hypochlorite menjadi klorin itu menjadi semakin cepat. Jadi sehingga diperkirakan untuk pH yang pH netral itu diharapkan mampu untuk proses transfer atau perubahan organik, perubahan si ion hypochlorite, perubahan dari hypochlorite menjadi ion hypochlorite dengan baik, sehingga dengan penurunan konsentrasi hypochlorite itu akan berubah menjadi ion hypochlorite. Nah, ion hypochlorite ini nanti yang akan bereaksi dengan beberapa si organik dan juga akan kloroamid atau combine klorin tadi akan bereaksi dengan akan membunuh bakteri. Nah, ini adalah contoh chamber infeksi yang pada umumnya digunakan, yang mana itu biasanya seperti parit atau channel-channel yang berliku-liku. Nah, hal yang terpenting dalam proses infeksi terutama koordinasi ini adalah pertama adalah waktu kontak, yang kedua adalah turbulensi, yang ketiga adalah konsentrasi dari kandungan organik terutama amonia, karena akan berpotensi untuk menyerap atau mengurangi jumlah klorin. Yang ketiga adalah kandungan partikel. Nah, misalnya di sini ini adalah seperti parit yang digunakan untuk proses klorinasi. Dan ini kita akan hitung berapakah panjang dan berapakah kebutuhan dari parit tersebut. Nah, ini ada menggunakan diffuser, sehingga di sini beberapa klorin akan dihembuskan melalui diffuser tersebut. Dan juga ini berfungsi untuk membantu terjadinya turbulensi dalam proses aliran air dalam aliran disinfection chamber ini. Nah, akan tetapi untuk yang terbaru, untuk beberapa referensi dan juga yang terbaru, itu ada namanya baffle in condenser chamber. Nah, untuk baffle condenser chamber ini memiliki efek yang cukup besar, yang mana ini berdasarkan EPA atau Environmental Protection Agency dari Amerika yang memberikan melakukan beberapa percobaan, yang mana untuk efek dari baffle ini kita harus memperkirakan berapakah T10 per T0. Maksudnya itu adalah berapakah waktu yang dibutuhkan untuk waktu yang dibutuhkan sekitar 90% dari air limbah tersebut itu akan berkontak dengan klorin dalam disinfection chamber. Nah, sehingga dengan waktu 90% ini, dengan 90% tercampur ini air limbah dengan klorin, maka diperkirakan proses removal sekitar 90%, hanya sekitar 10% yang akan tersisa. Nah, ini bisa dilihat di sini. Ini adalah grafik hubungan antara T10 per T0 dengan panjang dan juga lebar dari chamber klorinasi. Nah, di sini semakin panjang rasio chamber dari klorinasi, maka ini berpotensi untuk semakin bagus proses removalnya. Oke.
Semakin pendek dari semakin pendek dari chamber koordinasi, maka akan semakin kecil nilai T10 per T0-nya. Nah, di sini, jadi semakin panjang semakin bagus, akan tapi maksimum sekitar antara range 80 hingga 90% dengan nilai T0 per T10 per T0 adalah sekitar 0,9. Nah, maksudnya adalah dari T0 T10 per T0 ini diperkirakan untuk fungsi baffle tadi masing-masing memiliki makna sebagai berikut. Untuk nilai T10 per T0 sekitar 0,1 itu diperkirakan itu baffle dari condensing chamber itu tidak terlalu bagus, sehingga mix flow dan juga seperti tidak terlalu turbulensi, kemudian panjang antara rasio antara panjang dengan lebarnya tidak terlalu bagus, dan juga velocity dan juga kecepatan aliran juga tidak maksimal. Nah, yang kedua adalah untuk range 0,03 T10 per T0,3 itu masuk juga performa baffle yang cukup rendah. Yang mana ini baffle-nya mungkin tidak terlalu banyak, hanya berupa single ataupun multiple baffle, akan tapi dalam chamber si koordinasinya tidak memiliki beberapa baffle tambahan. Nah, yang akan baiknya adalah antara superior dan perfect yang merupakan baffle yang memiliki yang banyak dalam basin koordinasi tadi, sehingga baffle tadi membantu untuk proses terjadinya turbulensi dan juga meningkatkan kontak antara klorin dengan air limbah, sehingga akan maksimal proses removal bakterinya. Nah, sebagai contoh, ini adalah contoh baffle desain yang berdasarkan tadi jenis performa baffle tadi. Jadi untuk yang poor baffle arrangement ini adalah seperti ini. Ini adalah contoh yang untuk rectangular atau persegi panjangnya, dan ini adalah untuk lingkaran. Nah, kalau kita lihat sini untuk yang poor buffering performa itu adalah dia tidak memiliki buffer yang cukup baik dalam chambernya, hanya mengandalkan laju alur saja. Nah, sedangkan untuk yang fresh baffle itu memiliki beberapa baffle yang digunakan sehingga terjadi turbulensi dalam air limbah tadi, dalam chamber tadi. Kita di sini memiliki beberapa ruang-ruang orifice atau ruang-ruang untuk airnya masuk, sehingga sini terjadi turbulensi secara alami dari desain dari si chamber, koordinasi chamber. Sehingga di sini model N naik dan turun ke bawah dan baru naik lagi, sehingga ada turbulensi yang cukup maksimal di bagian sini. Nah, jika untuk yang superior tadi itu memiliki baffle cukup banyak. Nah, di sini baffle-nya cukup banyak dan juga bersilang-silang, sehingga semakin banyak baffle dan juga tata letak baffle yang itu bersilang, sehingga diharapkan airnya menjadikan lebih turbulensi. Sehingga dari kunci dari proses desain baffle tadi diharapkan water turbulensinya semakin bagus karena adanya baffle yang cukup banyak dan juga rasio antara panjang dengan lebarnya cukup untuk proses removal bakteri. Oke, sebagai contoh, kita akan mendesain bagaimanakah proses removal dari bakteri dengan desain sebagai berikut. Jadi di sini diketahui bahwasanya dan air limbah memiliki debit sekitar 18.400 meter kubik per hari dengan waktu kontak CT dengan itu 200 mg per menit per liter, itu nilai T0 T10-nya itu adalah 100 menit. Sehingga diharapkan jumlah removal 90% itu didapatkan setelah 100 menit pengolahan. Nah, di sini nilai T0 untuk baffle diharapkan menggunakan chamber yang longitudinal atau chamber yang persegi panjang tadi dengan septin klorin dengan baffle superior T10 per T0 0,7. Sehingga diharapkan nanti desainnya itu kurang lebih seperti ini, gambar ini. Tapi memiliki baffle basal yang cukup banyak agar nilainya itu mencapai nilai
baffle dengan T10 per T0-nya 0,7. Oke. Nah, di sini dimiliki asumsi rasio antara panjang dengan lebarnya itu antara 40:1. Sekarang kita lihat di sini. Jadi kalau kita jawab, itu pertama itu adalah kita akan menghitung berapakah nilai T0 awalan. Jadi kira-kira totalnya berapakah kebutuhan untuk kontaknya. Jadi tadi nilai T0, nilai untuk T10 per T0 itu adalah 0,7. Dan kita akan mengubah, jadi kita mencari berapakah waktu kontaknya. Jadi pertama itu kita akan mencari adalah HRT. Berapakah waktu tinggal dari si air tadi. Kira berapa lama air itu akan tinggal dalam coordination chamber tadinya. Nah, T0-nya sehingga di sini adalah T10 dikali dengan 0,7. Dan T10-nya kita dapatkan tadi adalah 100 menit ke 0,7. Dapatkanlah sekitar maaf, ada salah. Maaf, salah. Oke, jadi T0-nya tadi adalah T0 adalah T10 dibagi dengan 0,7. Sehingga di sini 100 dibagi menit dibagi dengan 0,7, maka didapatkan sekitar 142,9. Nah, sini kita bisa genapkan sekitar antara 143 atau sampai 145 menit. Oke. Nah, di sini ini kita akan menghitung karena ini T0 waktu tinggal awal total seluruhannya, maka di sini kita akan menentukan kira-kira berapakah volume dari reaktor dari desain chamber destruksi tadi. Yang kedua kita akan desain volume dari chamber. Volume chamber itu kita bisa menghitungnya dari T0, karena ada HRT, T0 sama dengan volume dibagi dengan dB. Maka kita akan menghitung berapakah volumenya. Volume sama dengan T0 tadi 104, kita ambil 145 menit dikali dengan debit yang tadi adalah sekitar 18.400 meter kubik per hari, atau ini kita konversikan dulu menjadi detik, nanti saya konversi dan hasilnya adalah sekitar 1852,8 meter persegi. Nah, dari sini kita akan mendesain dimensi dari si chambernya. Oke, ini kita akan mendesain untuk chambernya tadi. Nah, tadi kita mengetahui bahwasanya dimensi tadi asumsi adalah panjang banding length versus width itu 40:1. Jadi itu adalah dimensinya 40 lebar banding dengan 1 kali lebar. Nah,
di sini kita mengasumsi bahwasanya kedalaman dari suatu reaktor ataupun condensing chamber ini sekitar kedalamannya adalah height-nya 3 kali width, 3 kali lebar. Sehingga di sini kalau kita menghitung volume dari persegi panjang itu adalah panjang kali lebar atau length times width times height, maka akan didapatkan bahwasanya ini adalah 40 width dikali dengan 1 width dikali dengan 3 width. Maka totalnya 120 width. 120 width pangkat 3. Nah, kita tinggal masukin tadi volume ini di 182 meter persegi. Nah, maka didapatkan meter persegi, maka dapatkan width-nya tinggal dibagi sekitar 2,49 atau equal to 2,5 meter. Oke. Yang kita dapat itu adalah sekitar 2,5 meter. Sehingga kalau kita cari hasilnya adalah length-nya itu adalah tinggal cari length adalah 40 kali 2,5 sekitar 100 dan width-nya adalah 2,5 dan height ketinggiannya adalah sekitar 7,5 meter. Oke. Nah, di sini kita akan membuat desainnya sendiri, tinggal kita desain dan kita akan membuat di manakah posisi baffle dan bagaimana baffle-nya. Sehingga kalau kita menggunakan superior baffle, maka diharapkan baffle-nya tadi kita desain kurang lebih seperti ini. Jadi baffle-nya akan cukup banyak dan juga akan saling selang-seling. Oke, ini kita akan masuk ke bagian UV. Nah, di sini UV ini juga merupakan salah satu teknologi yang terbaru dalam proses infeksi, yang mana UV ini kita akan menggunakan beberapa sinar-sinar yang digunakan untuk proses removal bakteri. Nah, untuk detail UV saya akan nanti konsepnya silakan dipelajari atau nyimak video saya di YouTube dengan judul proses infeksi. Oke, nah untuk UV di sini beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam proses desain UV adalah pertama yang harus kita pertimbangkan itu adalah apakah faktor yang akan mempengaruhi proses performa dari UV. Yang paling banyak itu adalah mempengaruhi seperti kandungan material atau kandungan TSS ataupun nilai kandungan VSS. Karena apa? Kedua kandungan tadi seperti kandungan organik juga itu akan berpotensi untuk menyebabkan penyerapan sinar UV dan juga berpotensi untuk sebagai shield atau tameng bagi bakteri agar tidak berkontak dengan si sinar UV nantinya. Nah, kemudian adalah TSS juga. Dengan TSS juga akan menyerap sinar UV dan juga pH akan mampu untuk menyebabkan terdissolve-nya si logam dengan sinar UV nantinya. Dengan karbonat. Oke, nah di sini ada beberapa komponen dalam UV. Pertama adalah dosis. Dosis ini merupakan hal yang terpenting dalam proses diinfeksi UV. Karena apa? Dosis ini merupakan berapakah jumlah intensitas cahaya yang kita pancarkan per luas area dari air yang akan berkontak. Sehingga di sini semakin besar sinar intensitas UV yang kita gunakan, maka diharapkan semakin besar
removal dari bakteri nantinya. Yang kedua ada tipe lampu. Tipe lampu sini ada beberapa jenis tipe lampu menggunakan low pressure, menggunakan low pressure high output atau LPHO. Biasanya rata-rata banyak digunakan most flow rates, menggunakan untuk hampir semua flow rate, atau menggunakan medium pressure atau MP. Nah, di sini misalnya kita akan desain, kita akan menentukan beberapa jenis lampu berdasarkan karakteristik lampu tersebut. Dan juga beberapa tipe sensor. Nah, tipe sensor ini sangat baik digunakan agar kita bisa menentukan seberapakah efisien dari si lampu UV tadinya. Dan kedua kita akan menentukan apakah intensitas UV tadi itu masih sama ketika dari awal hingga berapa lama proses di bekerjanya UV tadi. Sehingga kenapa? Karena kalau UV tadi semakin lama kita gunakan, maka pada permukaan lampu dari UV tadi itu berpotensi terjadi crack atau penutupan kaca lampu UV sehingga berkurangnya intensitas cahaya yang akan dipancarkan. Sehingga kita harus menghitung berapakah nilai efisiensi UV. Jika efisiensi UV-nya itu semakin berkurang dan jauh dari standarnya, maka kita perlu dilakukan proses clean up dari si UV-nya. Nah, ini adalah karakteristik dari beberapa lampu tadi, maka low pressure high output ataupun medium pressure. Ini adalah beberapa karakteristiknya. Jadi kita bisa tentukan mulai dari berapa output range dari panjang gelombangnya, kemudian berapa lama lampu UV tadi bisa kita gunakan, dan juga berapakah power yang kita harapkan. Kenapa? Karena dalam proses UV ini yang paling banyak yang cukup dipertimbangkan adalah seberapa besar kemampuan energi yang kita gunakan dan seberapa besarkah removal bakteri nantinya. Sehingga dengan semakin besar energi tadi diharapkan semakin besar pula removal bakteri. Akan tetapi ini akan menyebabkan besarnya maintenance atau biaya maintenance, utama adalah biaya dari penggunaan listrik nantinya. Nah, yang selanjutnya adalah UV transmittan. Merupakan ini adalah bagaimanakah persentase dari proses transfer sinar tadi menuju ke partikel ataupun ke bakteri. Nah, hal ini akan dipengaruhi oleh kualitas dari air tersebut. Antara secondary effluent dengan tertiary effluent ini memiliki kualitas air yang berbeda. Karena secondary effluent ini merupakan hasil dari proses pemisahan antara sludge dengan air. Sedangkan tertiary effluent adalah proses untuk disinfeksi, yang mana tertiary ini digunakan airnya sebagai reuse water atau reclaimed water. Dengan kualitas airnya akan semakin lebih bagus dan semakin sedikit jumlah TSS-nya atau VSS-nya dibandingkan dengan secondary effluent. Nah, untuk secondary effluent itu tingkat laju UV transmittan sekitar 50 hingga 60% atau 70% maksimal. Sedangkan untuk tertiary effluent itu hampir mencapai 80% UV transmittannya. Ini adalah contoh scale dari proses UV transmittan. Misalnya di sini, jika kita menggunakan di awal kurang lebih hanya sekitar 50%, kalau untuk effluent dari secondary clarifier bisa sampai 70%, untuk tertiary treatment bisa lebih dari 70%. Jadi tinggal kita di manakah posisi penempatan dari UV nantinya. Dan kita bahwasanya untuk proses disinfeksi ini UV tidak hanya digunakan pada proses wastewater treatment, tapi juga digunakan pada proses water treatment. Ini ada contoh penentuan tipe dosis dari UV. Sama seperti tadi, ini adalah effluent dari berbagai wastewater. Ini adalah konsentrasi dari si total coliformnya, dan ini adalah dosis dari UV untuk beberapa konsentrasi dari total coliform antara 100, 223 ataupun sekitar puluhan 2,2. Nah, kalau kita bayangkan, kita ambil contoh tadi menggunakan effluent dari active sludge, itu diperkirakan jika kita menggunakan
sekitar diharapkan si total coliformnya yang tersisa itu sekitar 200-an mpm per 100 ml, maka diperkirakan dosis dari UV sekitar 25 hingga 40 mJ per cm persegi. Nah, kalau kita ingin lebih maksimal lagi, kita bisa naikkan dosis UV sehingga 40 hingga 60 mJ per cm persegi. Tapi diingat, semakin besar dosis UV yang digunakan, maka akan semakin besar pula biaya yang kita gunakan dan juga maintenance yang kita lakukan. Ini adalah contoh pemasangan UV pada open channel. Jadi ini adalah UV-nya bank 1 dan bank 2. Ini adalah bank ini merupakan seperti satu set dari UV, set 1 dan set 2. Dan ini akan kita hitung, sebenarnya dalam desainnya kita akan hitung berapakah jumlah lampu UV yang dibutuhkan per channel nantinya. Nah, sehingga kita akan tahu dengan dB tertentu dan juga dengan jumlah dosis yang kita tetapkan, kira-kira berapakah kebutuhan lampu CUV per channel nantinya dan berapakah jumlah set atau bank dari lampu UV tersebut. Nah, untuk contoh desain ini bisa dilihat di buku Makam Edi tahun 2012, example 1215. Jadi contoh soal 1215 ini adalah contoh dari desainnya. Contoh seperti dosisnya sekitar 30 mJ per cm persegi, debitnya sekian, dan diharapkan berapakah jumlah lampu yang digunakan dan berapakah desain dari si channel nantinya. Nah, ini untuk ini saya tidak akan menjelaskan. Silakan langsung lihat di buku Makeup and Edi di bab 12, contoh soal 12-15. Oke. Dan terakhir, tolong dibuatkan latihan. Ini akan dikumpulkan di Google Classroom, menggunakan Google Classroom. Dan contoh soalnya seperti ini. Dan tolong dikerjakan per masing-masing orang. Sedangkan untuk absensi, bisa kalian pertimbangkan apakah menggunakan absensi dari materi yang ini plus dengan materi yang ada di dalam proses infeksi dari video satunya lagi. Nanti akan saya informasikan proses absensinya di Google Classroom. Sekian dulu dari saya, dan jika ada pertanyaan silakan berikan komen baik di channel YouTube ataupun di Google Classroom. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga tetap semangat, tetap sehat, semoga kita bisa terhindar dari COVID-19 dan tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.